pemirsa usai digerebek daycare Little Aresya di Yogyakarta disegel polisi. Sejumlah orang tua mengaku anaknya alami luka lebam di tubuh dan berharap pelaku dihukum. Tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya di Jalan Pakel Baru, Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi. Petugas juga telah memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Satu orang tua mengaku anaknya alami luka lebam di tubuhnya dan berharap pelaku diproses hukum. Saya pernah ngalamin karena anak saya seperti itu, pernah lebam, ya mungkin pernah benjol di kepala gitu kan. Alasannya mungkin karena tengkar sama dia. Ya saya percaya aja itu. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan pada anak yang terjadi di daycare Little Aresya. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan stasiun Bekasi Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Untuk saat ini aktivitas kendaraan dari Jalan Juanda yang akan mengarah ke arah Tambun dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke Jalan Ampera, tepatnya pada TKP kasus kecelakaan kereta dan juga mobil listrik pada kawasan ini. Namun selepas pada antrian, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa saat ini tim dari Korlantas Polri Traffic Accident Analysis sedang menganalisis kasus kecelakaan lalu lintas antara kereta api yang terjadi melibatkan kendaraan mobil listrik di kawasan ini. Tentunya ini juga kami sejak beberapa saat lalu sudah melakukan analisa dan evaluasi, dan memang untuk perlintasan kereta api di kawasan ini tidak ada palang pintu di kawasan Ampera, sehingga ini juga menyebabkan terjadinya trouble pada perlintasan kereta api kemarin. Maksud kami semalam, kemudian dari kecelakaan kereta terpaksa berhenti menyebabkan KRL yang berada di Bekasi Timur menuju Cikarang terhambat dan terhenti. Ini juga menyebabkan kereta Agro Bromo anggrek dengan kecepatan kurang lebih 110 km per jam tanpa pemberitahuan menabrak menabrak belakang KRL dari Bekasi Timur menuju ke Cikarang. Dari Subdit Laka Korlantas Polri, kami memisahkan kejadian ini terhadap 2 laporan polisi yang melibatkan transportasi umum. Ini laporan polisi pertama, yaitu lalu lintas kecelakaan yang melibatkan transportasi umum, mobil listrik dan juga KRL dari Cikarang akan mengarah ke Bekasi. Kemudian laporan polisi kedua yaitu laporan polisi reserse terkait dengan KRL yang sedang standby menunggu proses evakuasi kecelakaan di jalur kereta yang akan dilintasi, kemudian ditabrak dengan KRL Agro Bromo anggrek yang menyebabkan 14 orang meninggal dunia hingga saat ini dan 84 orang luka yang sedang dirawat, telah mendapat perawatan di perawatan medis berbagai macam fasilitas kesehatan. Kemudian untuk 14 orang meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan beberapa dari korban juga sudah dievakuasi oleh keluarga korban. Kemudian untuk arus lalu lintas sampai saat ini tidak ada penutupan arus. Penutupan arus lalu lintas di kawasannya terjadi pada malam hari pada saat evakuasi korban kecelakaan yang akan dibawa ke rumah sakit. Hingga saat ini arus lalu lintas sudah berangsur normal di kawasan ini. Untuk jalur kereta, 1 jalur sudah beroperasi hingga saat ini. Sementara untuk jalur lainnya masih melakukan evakuasi
bangkai kereta pada kecelakaan malam tadi. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas aman serta perjalanan juga tidak terhambat pada TKP kejadian laka yang terjadi di kawasan perlintasan kereta api Ampera Bekasi Timur. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Opal, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. لبيك لا شريك لك لبيك Ya, penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas setempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan dengan tertib. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Ya pemirsa, untuk menjamin mobilitas ibadah tamu Allah di Tanah Suci, pemerintah mengerahkan 452 bus sholawat yang beroperasi 24 jam penuh. Seluruh jemaah kini bisa menikmati layanan gratis ini menuju Masjidil Haram tanpa memandang jarak penginapan mereka. Kekuatan infrastruktur transportasi haji Indonesia kini memasuki fase operasional penuh di 5 wilayah kota Mekah. Meskipun aturan Arab Saudi menetapkan layanan hanya bagi jemaah yang berjarak lebih dari 2 km, pemerintah Indonesia memastikan seluruh tamu Allah terlayani tanpa memandang jarak hotel menuju Masjidil Haram. Total 452 armada bus kota berusia muda disiagakan untuk membelah 21 rute aktif. Bus ini menjadi urat nadi mobilitas yang beroperasi tanpa jeda sejak kedatangan kloter pertama. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan seluruh akomodasi di kota suci Makkah Al-Mukarramah ini diberikan layanan transportasi walaupun punya jarak kurang dari 2000 meter. Guna menghindari kepadatan, armada bus akan ditambah volume keberangkatannya setiap menjelang waktu salat fardu. Jamaah diimbau untuk berangkat lebih awal agar dapat beribadah dengan tenang dan terhindar dari antrean panjang di terminal. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك